Baik pemirsa, kita ke informasi selanjutnya di mana Denpolana Banjarmasin kembali memanggil keluarga korban pembunuhan yang dilakukan oleh oknum TNI AL berpangkat kelas 1. Ya, hasil dari pemeriksaan saksi terkuak bahwa pembunuhan Juwita telah direncanakan secara matang selama 1 bulan oleh pelaku. Dugaan tersebut didasarkan pada sejumlah fakta yang terungkap dalam pemeriksaan, seperti pemesanan tiket oleh pelaku, penggunaan sarung tangan saat eksekusi, pembelian air untuk menghilangkan sidik jari, serta upaya merekayasa kejadian agar tampak seperti kecelakaan. Dalam beberapa hari ke depan, penyidik akan melakukan tes DNA terhadap cairan yang terdapat di tubuh korban saat jasadnya ditemukan. Sementara itu, tersangka Jumran ini akan dipindahkan ke Auditorat Militer 3 Banjarmasin untuk pemeriksaan lebih lanjut. Dan bergerak menuju TKP peletakan jenazah. Ya, bisa motif pembunuhan jurnalis wanita di Banjarbaru oleh prajurit TNI AL terkuak. Nah, motif ini berkaitan dengan hubungan antar tersangka dan korban. Tersangka mengaku tidak ingin bertanggung jawab menikahi korban setelah menyetubuhinya. Motifnya adalah tidak mau menikahi. Motifnya tidak mau menikahi. Kemarin rekonstruksi 33 rekan tidak menghilangkan kejadian-kejadian sebelumnya. Terkait ruda paksa, apakah ada terjadi ruda paksa atau tidak, kami tidak membuat reka adegannya, tapi nanti akan kita buktikan di persidangan. Masih tegas sudah jelas, kalau sesuai dengan undang-undang, sudah sesuai dengan aturan dan pasal yang dibebankan, itu pasti sudah dipecat. Bukan tidak tegas saya, dipecat. Dan akan jalani proses hukum sesuai nanti dengan ketentuan aturan peradilan militer. Jadi silakan, nanti ada putusannya apa silakan dikawal. Gitu. Ini berlaku bukan hanya korbannya wartawati, berlaku juga kalau ada anak buah kami melakukan tindakan yang sama kepada masyarakat sipil. Jadi Angkatan Laut, TNI akan selalu tegas terhadap prajurit-prajuritnya yang bermasalah. Klasi 1 Bahari Jumran dan korban atas nama Juwita, di mana hasil penyidikan yang telah kita ketahui bahwasanya perkara ini adalah perkara pembunuhan berencana sesuai dengan diatur dalam pasal 340 KUHP junto pasal. Ya, pemirsa, sebelumnya oknum TNI Angkatan Laut tersangka pembunuhan wartawati di Banjarbaru, Kalimantan Selatan menjalani rekonstruksi. Ya, dalam rekonstruksi terungkap tersangka mencekik korban di dalam mobil hingga tewas, lalu membuang jasad korban di tepi jalan. Polisi militer TNI Angkatan Laut menggelar rekonstruksi pembunuhan Juwita, wartawati media online di Banjarbaru, Kalimantan Selatan. Rekonstruksi menghadirkan tersangka utama Klasi 1 Jumran, oknum TNI AL yang juga kekasih korban. Dalam rekonstruksi yang memeragakan 33 adegan terungkap, korban dibunuh di dalam mobil. Tersangka mencekik leher korban hingga tewas di kursi belakang mobil. Usai membunuh, tersangka tidak lantas kabur, namun langsung menenangkan diri dan menghilangkan barang bukti dengan rapi. Jasad korban kemudian diletakkan di tepi jalan termasuk ponsel dan sepeda motor. Kuasa hukum korban menduga pembunuhan dilakukan secara terencana. Keterangan dari tersangka bagaimana dia melakukan perbuatan pembunuhan sebagaimana pasal 340 tadi. Jadi kalau dilihat tadi memang ada dari keterangan tersangka untuk proses terjadinya pembunuhan, serta ada saksi yang melihat bahwa ada suara pintu, kemudian melihat ada ternyata mobil dan korban. Seperti itu. Makanya ada jeda waktu per tahap
proses itu berbeda dengan 338. Pembunuhan seketika itu akan langsung dilakukan secara otomatis. Artinya seketika itu terjadi pembunuhan. Kalau tadi disetting memang peristiwa itu dari awal sampai diletakkannya jenazah itu atau korban di pinggir jalan. Sekaligus juga menghilangkan beberapa bukti, termasuk handphone, kemudian sepeda motor juga dicuci, tadi kita saksikan bersama. Nah, itu adalah dalam keadaan dia tenang untuk melakukan perbuatan tersebut. Sebelumnya korban ditemukan bersama sepeda motornya di tepi jalan kawasan Gunung Kupang Kiram, Banjarbaru, Kalimantan Selatan, Sabtu sore 22 Maret 2025 lalu. Sebelum dibunuh, korban diduga mengalami kekerasan seksual oleh tersangka. Di bulan Desember, korban diminta tersangka untuk memesan kamar hotel dengan dalih tersangka lelah usai beraktivitas. Setelah sampai di kamar hotel, korban didorong dan langsung dianiaya. Usai mengalami kekerasan seksual, korban menceritakan ke kakak korban. Dari Banjarbaru, Kalimantan Selatan, Sairi iNews melaporkan.